Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, senang banget bisa ketemu lagi di hari Senin bareng saya di program Nabung Bitcoin Recehan. Ini udah masuk episode ketiga. Yang penting bukan gede-gedeannya, tapi konsistensinya. Hari ini kita akan bahas ada pertanyaan yang sering muncul dan penting banget. Kenapa sih kita harus menabung Bitcoin? Nah, dari pertanyaan ini muncul dua pertanyaan yang bisa saya berikan jawabannya. Yang pertama, kenapa kita harus menabung? Dan yang kedua, kenapa nabungnya Bitcoin? Bukan emas, bukan deposito, saham, atau yang lainnya. Yuk, kita bahas. Teman-teman, hidup ini gak ada yang bisa diprediksi. Kadang rezeki itu tiba-tiba datang, kadang yang datang itu ujian. Nah, menabung itu bukan soal pelit, tapi soal siap. Dalam ajaran Islam pun kita diajarin buat berpikir jauh ke depan, menjaga rezeki dan nggak boros. Menabung itu salah satu bentuk amanah atas rezeki, karena nggak semua yang kita terima hari ini harus habis hari ini juga. Selain itu, kita juga nggak pernah tahu kapan kita ada kebutuhan yang mendadak. Menabung bisa menjadi bentuk tanggung jawab kita, bukan cuma ke diri kita sendiri, tapi juga ke keluarga. Nah, yang sering dilupakan orang, menabung itu bukan cuma soal nambah uang, tapi soal bagaimana kita bisa mengatur diri. Setiap kita nyisihin uang, walaupun cuma 20.000 seminggu, itu kita lagi melatih yang pertama disiplin, yang kedua melatih kesabaran, dan yang ketiga menahan keinginan sesaat. Apa yang dinamakan disiplin itu? Disiplin itu adalah sesuatu yang kita tahu itu baik, tapi seringkali sulit banget untuk kita lakukan. Dan kita memilih untuk tetap memaksakan diri untuk melakukannya. Jadi itu yang dinamakan dengan disiplin. Kita tahu itu baik untuk kita, dan itu sulit sekali kita lakukan, tapi kita memilih memaksa untuk tetap melakukannya. Jadi bukan soal semangat, bukan soal motivasi, tapi soal komitmen. Karena yang namanya hal baik itu biasanya nggak langsung enak untuk kita jalani. Contohnya ya bangun pagi, makan makanan yang sehat, jaga ucapan, nabung, belajar, ibadah tepat waktu. Kita semua tahu itu baik, tapi nggak semua orang bisa untuk konsisten. Nah, disiplin adalah saat dimana kita bisa melawan rasa malas, melawan bisikan nanti aja, dan kita tetap melangkah walau kecil tapi istiqomah. Disiplin itu seperti otot, harus dilatih. Dan salah satu cara paling sederhana untuk melatihnya ya dengan menabung. Karena menabung itu bukan soal jumlah, tapi soal membiasakan diri untuk menang melawan keinginan jangka pendek. Kita bilang ke diri sendiri, saya rela nggak ngopi, saya rela nggak beli barang-barang yang branded, biar bisa punya aset buat masa depan. Dan keajaiban kecil muncul, kita jadi lebih produktif, lebih tenang, dan pelan-pelan punya tujuan finansial yang jelas. Ini penting banget karena orang yang hidup tanpa arah finansial gampang kebawa arus konsumtif. Nah, seri dari menabung Bitcoin ini, kenapa harus Bitcoin, bukan aset lain, bukan emas, bukan saham, deposito, atau obligasi? Nah, ini akan saya jawab. Yang pertama, kenapa harus Bitcoin? Karena seri ini dibuat
untuk kita-kita yang punya penghasilan dan kemampuan untuk menabungnya masih di bawah 1 juta per bulan. Kalau sudah punya kemampuan untuk menabung di atas 1 juta per bulan, silakan teman-teman mau diversifikasi buat nabung emas, buat nabung saham, atau untuk beli obligasi atau reksadana, bebas. Kalau teman-teman sudah punya kemampuan per bulannya di atas 1 juta. Tapi untuk kita-kita yang masih per bulannya hanya bisa menyisihkan untuk menabung itu di bawah 1 juta, ini pendapat pribadi saya lebih baik kita menabung ke Bitcoin. Nanti saya akan tampilkan tabelnya perbandingan kalau kita nabung uang 10 juta di tahun 2015 dengan kita nabung deposito, kita nabung di obligasi, kita nabung di saham, kita nabung di reksadana atau di emas, dan perbandingan dengan Bitcoin. Nah, ini ada beberapa instrumen saya buatkan perbandingannya. Jika kita mulai menabung di Januari 2015, kita mundur 10 tahun yang lalu. Yang pertama, kalau kita nabung di emas, harga emas di Januari 2015 itu 495.000 per gramnya. Jadi kita akan dapat sekitar 20,2 gram. Dan kalau kita jual emas itu di Januari 2025, kita akan mendapatkan harga emas per gramnya 1.416.000. Ada kenaikan sekitar 186%. Atau nilai akhir dari uang 10 juta yang kita tabungkan di 2015 itu menjadi 28,57 juta. Kalau kita nabung di sahamnya Nvidia, misalnya waktu Januari 2015 kita beli saham sebesar 10 juta, pada waktu itu harga per sahamnya $4, dan di Januari 2025 saham Nvidia itu $120 per saham, atau kita mendapat 192 unit pada saat Januari 2015. Nah, jadi kalau kita jual di Januari 2025, saham Nvidia ini kita mengalami kenaikan 2.880%. Uang 10 juta menjadi 298 juta. Dengan kalau kita nabung di saham Nvidia. Kalau reksadana, uang 10 juta kemungkinan dengan bunga per tahunnya 8% per tahun dengan compound di situ akan mengalami kenaikan 118% atau sebesar menjadi 21,8 juta. Kalau kita nabung deposito yang rata-rata bunganya di 2015 sampai 2025 itu 7,5% per tahun akan mengalami kenaikan 106% atau menjadi 20,6 juta deposito kita. Nah, Bitcoin, kalau kita nabung Bitcoin nilainya 10 juta pada Januari 2015, itu per Bitcoinnya masih 5.300.000 di Januari 2015, kita akan mendapatkan 1,886 BTC. Dan kita jual di Januari 2025 atau 10 tahun kemudian di harga Januari itu 1,4 miliar, maka nilai akhir dari aset kita dalam bentuk Bitcoin itu 2,67 miliar. Uang 10 juta dalam 10 tahun menjadi 2,67 miliar atau kenaikannya 26.600%. Nah, ini histori dari Bitcoin. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman yang memiliki kemampuan untuk menabung per bulannya masih di bawah 1 juta, saya sarankan untuk menabung atau menyicil dikit demi sedikit ke aset yang namanya Bitcoin. Karena sangat progresif sekali kenaikannya kalau kita dalam jangka waktu yang cukup panjang, 5-10 tahun ke depan. Jadi kalau kita menabung di instrumen yang lain boleh, asal kemampuan kita untuk menabung sudah di atas 1 juta. Teman sudah punya kemampuan per bulannya nabung 5 juta, silakan. 1 juta di Bitcoin per bulan, misalnya 1 juta di saham per bulan, 1 juta di emas, 1 juta di reksadana, 1 juta di saham luar negeri. Itu silakan kalau teman-teman sudah punya kemampuan 5 juta per bulan nabungnya. Tapi untuk kita
yang kemampuannya dari penghasilan kita menabung hanya bisa di bawah 1 juta, yang sebulannya cuma nabung bisa 100 ribu, hanya bisa 200 ribu atau paling 500 ribu per bulan, saya secara pribadi lebih baik untuk kita menabung dikit demi sedikit di aset digital yang bernama Bitcoin. Nah itu kalau lihat dari perbandingan dengan aset-aset yang ada saat ini. Dilihat dari 10 tahun terakhir, sangat tinggi sekali kenaikan harga Bitcoin itu. Bukan karena Bitcoin itu sulap, bukan sihir, tapi karena Bitcoin itu langka. Bitcoin punya jumlah maksimal 21 juta koin di seluruh dunia kalau sudah ditambang semua. Saat ini sekitar masih 19 jutaan Bitcoin yang sudah ditambang oleh orang-orang di seluruh dunia. Sementara uang dicetak terus-menerus setiap tahunnya. Nilainya terus berkurang pelan-pelan, kena inflasi. Memang betul, Bitcoin itu fluktuatif. Tapi justru karena itulah kita belinya sedikit demi sedikit, rutin tiap minggu atau tiap bulan. Ini disebut dengan strategi DCA, Dollar Cost Averaging. Kita beli di harga rendah, beli juga di saat harganya tinggi, tapi karena rutin rata-ratanya bagus, harga yang kita dapat itu bagus. Dan yang terpenting, kita bukan untuk trading, ini kita untuk nabung di jangka waktu yang sangat panjang, 5-10 tahun ke depan. Kayak kita nyicil emas aja, tapi ini versinya digital. Untuk teman-teman yang belum punya akun untuk membeli Bitcoin, silakan teman-teman bisa cek video saya yang ada di sebelumnya, di episode pertama. Di episode pertama saya mulai menabung Bitcoin, dimulai dengan download aplikasinya, verifikasi data, kemudian deposit rupiah, dan sampai beli Bitcoin di situ sampai selesai. Teman-teman bisa cek video yang di episode pertama. Saya sendiri mulai menabung melalui seri ini per minggu 60 ribuan setiap hari Senin. Angkanya memang kecil, mungkin, tapi coba kalau dikali 52 minggu, kita bisa punya satu bentuk aset digital untuk masa depan. Nah, ini ada beberapa hal penting untuk teman-teman harus ingat. Yang pertama, jangan tergoda dengan janji untung instan dalam kita melakukan suatu investasi. Jangan ikut grup-grup cuan pasti yang nyasar ke WhatsApp atau ke Telegram. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun kalau teman-teman sudah punya aplikasi untuk membeli Bitcoin. Ingat, Bitcoin itu aman, tapi cara kita yang harus benar. Niatnya jelas, nabung, bukan untuk jadi kaya dalam waktu semalam. Ini soal mindset. Kita mau jadi orang yang bertumbuh, bukan orang yang konsumtif. Menabung dengan niat baik, insya Allah bisa jadi ibadah. Kita bukan sedang menimbun harta, tapi sedang mempersiapkan masa depan yang lebih tenang, lebih mandiri, dan tidak menyusahkan orang lain. Kalau nabung emas itu seperti menyimpan nilai di masa lalu, maka nabung Bitcoin adalah investasi ke dunia masa depan. Oke, kita langsung saja untuk nabung Bitcoin di episode yang ketiga ini. Kita langsung saja masuk ke aplikasi Thrift. Sebelum kita membeli Bitcoin, kita setor rupiah dulu. Nah, di sini ada tulisan setor. Kita klik tulisan setor untuk kita deposit rupiah. Kemudian kita pilih bank transfer. Banknya kita pilih bank BCA aja. Masukkan jumlah yang mau di store. Kalau menggunakan BCA ini minimalnya 60 ribuan, walaupun kita isinya 50 ribu. Nah, ini kita isi 50 ribu. Nanti perintah transfernya akan 67 ribu, seperti episode-episode sebelumnya. Coba kita cek. Setelah kita isi nominalnya, kita klik kirim.
Kemudian klik konfirmasi. Nah, ini nomor rekening banknya ke Bank BCA. Kemudian kita copy jumlah yang harus disetor. Ini 68.000. 4 angka unik di sini yang harus sesuai jumlah nominal transfernya. Nah, ini kita langsung ke Bank BCA, buka aplikasi mobile BCA kita. Ini kita sudah transfer sejumlah 68.198. Kita klik di mengerti. Kita refresh. Kita coba klik wallet di sini. Kita lihat saldonya sudah masuk belum. Nah, kita klik dompet kita. Kita refresh. Belum masuk. Kita tunggu sebentar. Ya, saldonya sudah masuk ke akun kita. Sekitar hampir 5 menit setelah transfer tadi. Agak lambat tadi masuk ke dompet kita saldo rupiahnya. Setelah saldo kita top up, langkah selanjutnya kita langsung aja membeli Bitcoin. Hari ini Bitcoin mengalami sedikit koreksi di sekitaran harganya 1,6 miliar. Ini kesempatan yang bagus untuk kita membeli Bitcoin. Ini saldo kita sebelumnya 0,00076 BTC. Nilai rupiahnya turun sebesar 7.195 atau 5,35%. Ini sekarang kita langsung klik logo Bitcoinnya untuk membeli Bitcoin. Setelah itu kita klik tombol beli, kita akan dapat di harga 1,675, 1,6 miliar, 1.675 juta. Kita langsung klik beli. Kita beli instan, di sini. Di instan itu maksudnya beli cepat. Kalau limit ini kita menentukan harga. Setelah itu kita klik simbol 100%, tombol 100%, 68.000. Ini dapat Bitcoinnya akan lebih banyak, 0,004 Bitcoin karena harganya lagi turun. Kesempatan yang bagus untuk kita untuk membeli. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Klik lagi selanjutnya. Ini jumlah Bitcoin yang akan kita dapat. Pajaknya 143 rupiah. Ya, kita dapat Bitcoinnya di harga 1677. Statusnya komplit, sudah masuk ke wallet kita. Kita lihat dompet kita. Kita refresh sih. Bitcoin kita jadi 0,000116 atau sekitar 194.340 rupiah. Oke, udah selesai kita membeli Bitcoin di hari ini, hari Senin 23 Juni 2025. Nah, teman-teman, kalau teman-teman udah nonton sampai sini, artinya teman-teman punya semangat belajar dan memperbaiki diri. Tinggal satu hal, mulai. Jangan tunggu bisa, jangan nunggu uangnya banyak baru mau mulai nabung. Mulai dulu dari yang kecil. Misalnya nabungnya sehari 1.000, ya silakan sisihkan 1.000 per hari. Kumpulkan sampai terkumpul 50.000, deposit. Setor tabungan ke setor tunai di ATM, baru deposit ke
Thrift atau aplikasi yang sama dengan saya saat ini. Mulai dulu aja, nanti teman-teman akan terbiasa. Bantu like dan share, jangan lupa subscribe kalau konten ini bermanfaat, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.